Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada video kali ini kita akan bahas materi tentang sifat-sifat turunan fungsi, tepatnya yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Kita masuk bentuk yang pertama, yaitu misalkan fx sama dengan gx dikali hx. Ini ada fungsi f, g, dan h. Jika dikalikan g dan h, maka hasil turunannya adalah g absen atau g turunan dikali h x ditambah g dikali h absen atau h turunannya. Nah, kalau dia bentuknya pembagian seperti apa? Kita lihat, kalau bentuknya pembagian misalkan fx sama dengan gx per hx, maka bentuk turunannya adalah g absen x dikali hx dikurang gx dikali h absen x per hx dipangkatkan 2. Nah, yang ada absennya ini adalah turunan pertamanya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini contohnya fx sama dengan x kuadrat dikali sin 3x dan fx sama dengan 1 ditambah cos x per sin x. Tentukan turunan pertama dari fungsi ini. Kita masuk soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikali sin 3x. Nah, dari sini kita misalkan x pangkat 2 ini sebagai gx nya, sin 3x ini sebagai hx nya. Nah, kemudian kita hitung turunannya. Gx kalau diturunkan menjadi 2x dan hx kalau diturunkan jadi 3 dikali cos 3x, karena kita tahu sin 3x diturunkan jadinya cos 3x. Nah, 3 ini didapat dari turunan sudutnya. 3x diturunkan terhadap x jadinya 3. Nah, kemudian hasil turunannya kita substitusikan ke rumus. Yang kita dapat rumusnya adalah ini tadi. G absennya 2x, hx-nya adalah sin 3x, gx-nya adalah x kuadrat, h absen x-nya adalah 3 dikali cos 3x. Kita substitusikan maka didapat seperti ini. Kemudian 3 dan x kuadrat bisa dikalikan, maka bisa kita sederhanakan penulisannya jadi 2x dikali sin 3x ditambah 3x kuadrat dikali cos 3x. Ini adalah hasil turunan dari x kuadrat dikali sin 3x. Oke, kita lanjut soal yang kedua, yaitu fx sama dengan 1 ditambah cos x per sin x. Nah, dari soal ini kita anggap yang atasnya adalah gx, yang bawahnya kita anggap hx. Maka jadinya seperti ini. Kemudian kita turunkan, gx diturunkan terhadap x didapat cos x diturunkan terhadap x jadinya min sin x. Sin x diturunkan terhadap x jadinya cos x. Nah, ini kita substitusikan ke rumus turunan tadi. Ini adalah rumus turunannya. G absennya kita substitusikan min sin x. Hx nya kita substitusikan juga sin x. Kemudian didapat hasilnya seperti ini. Gx nya ini, h absen x adalah cos x, hx dikuadratkan berarti sin x dikuadratkan. Nah, dari sini sin dikali sin didapat sin kuadrat x. Karena ini negatif maka di sini juga negatif. Nah, cos x saya kalikan ke dalam kurung, cos x dikali 1 didapat cos x dikali cos x didapat cos kuadrat x. Kemudian saya buka kurungnya sehingga jadinya seperti ini. Minnya dikalikan ke dalam jadi min cos x dikurang cos kuadrat x. Nah, cos kuadrat x sama sin kuadrat x didekatkan sehingga bisa ditulis jadi seperti ini. Negatifnya di luar, dalam kurung sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Nah, berdasarkan sifat identitas, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x ini nilainya sama dengan 1. Maka bisa saya tulis menjadi 1, negatifnya didapat dari ini yang di luar kurung. Min 1 dikurang cos x. Nah, per 1 kurang cos kuadrat x. Nah, 1 dikurang cos kuadrat x ini didapat dari bentuk identitas dari sin kuadrat x. Sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Nah, di sini kuadrat cosnya, sedangkan di atasnya cosnya tidak kuadrat. Maka kita sederhanakan penyebutnya 1 dikurang cos kuadrat x difaktorkan. Maka bisa ditulis menjadi 1 ditambah cos x dikali 1 dikurang cos x. Yang atasnya
Minnya saya keluarkan, jadinya min dalam kurung 1 ditambah cos X. Nah, perhatikan pembilang dan penyebutnya ada yang sama, berarti bisa kita coret sehingga tersisa adalah min 1 per 1 dikurang cos X. Nah, itu merupakan contoh turunan bentuk pembagian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.